I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Salsabella. Di sini saya akan membahas materi mengenai makna Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari pada kelas 4 SD. Sebelum kita memulai pembelajaran, materi tentang makna Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta. Yang pertama ada panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 sila dan lambangnya. Sila ke-1 lambangnya adalah bintang. Teksnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya adalah rantai emas. Teksnya berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Teksnya berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Teksnya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima lambangnya adalah padi dan kapas. Teksnya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita mengetahui kelima sila pada Pancasila, sekarang kita akan belajar tentang makna dari Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki simbol bintang dan 5 sudut dan berlatar hitam. Makna dari lambang sila pertama, bintang mempunyai arti cahaya keharmonian, sedangkan warna hitam mempunyai arti merupakan warna alam yang menunjukkan penciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sila pertama Pancasila juga mengutamakan kerukunan umat beragama yang beragam di Indonesia. Contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah melakukan kewajiban agama yang dianut. Yang kedua, menghormati dan menghargai yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah. Yang keempat, saling rukun sesama teman tanpa membedakan agamanya. Yang kelima, saling menolong sesama teman dan guru tanpa membedakan agamanya. Dan yang terakhir, saling mengingatkan untuk melakukan kewajiban agama kepada teman beragama lainnya. Selanjutnya, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol tali rantai dengan berbentuk rantai bulat dan persegi. Makna yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sila kedua juga dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk menghargai hak asasi manusia sesama warga masyarakat. Nah, sikap yang mencerminkan sila kedua adalah menghargai hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan tempat asal.
Contoh penerapan sila 2 yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga di lingkungan sekitar. Saling menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Saling menghormati semua orang yang ada di sekitar lingkungan, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Saling tolong-menolong dengan orang lain yang mengalami kesusahan, dan memperhatikan teman yang sedang sakit. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna dari sila ketiga Pancasila yaitu sulur akar pada pohon beringin melambangkan banyaknya suku yang ada di Indonesia yang bernaung dalam satu pohon yang melambangkan negara Indonesia. Sila ketiga Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu. Contoh penerapan sila ketiga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya, menghargai setiap budaya dari ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia, tidak bersikap rasisme atau membeda-bedakan orang dari latar belakang, keturunan, suku, dan ras. Bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Bersatu, padu, dan bekerja sama dengan teman-teman di sekitar dan tidak menimbulkan perselisihan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Sila keempat juga mengajarkan anak Indonesia untuk mengutamakan musyawarah di atas kepentingan kelompok maupun pribadi. Contoh penerapan sila keempat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai pendapat teman yang lain saat berada di sekolah maupun ketika bermain. Mengikuti diskusi di kelas dengan aktif maupun di dalam keluarga. Belajar berani menyampaikan pendapat, tidak memaksakan kehendak pribadi saat melakukan musyawarah. Menghormati keputusan bersama untuk kepentingan bersama, dan melakukan keputusan bersama dengan tanggung jawab. Yang terakhir, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan makanan pokok dan kapas melambangkan kebutuhan sandang. Makna dari simbol padi dan kapas ini adalah negara Indonesia bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyat tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi. Contoh penerapan sila kelima yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap adil terhadap sesama, memberikan pertolongan kepada orang lain, saling bergotong royong untuk melaksanakan pekerjaan sulit, dan menciptakan suasana kekeluargaan baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Mengikuti dengan aktivitas kegiatan kerja bakti dan gotong royong.
bekerja sama untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan kondusif. Saling menghormati hak masing-masing teman dan keluarga di lingkungan sekitar. Nah, itu makna dari contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itu adalah makna dari Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi pembelajaran PKN tentang makna Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know